Kabar mengkhawatirkan bagi bonek datang dari Persebaya Surabaya. Ketika ingin kembali ke jalur kemenangan, mereka malah kehilangan dua pemain utamanya. Bruno Moreira dan Slavko Damjanovic kemungkinan besar bakal absen. Bruno dan Slavko kabarnya bakal ditinggal di Surabaya, sebab kedua pemain itu tengah dibekap cedera. Itu terlihat dalam sesi latihan di lapangan Tor kemarin pagi. Bruno dan Slavko melakoni latihan secara terpisah. Dari info yang digali Jawa Post, Bruno mengalami cedera pada otot kakinya, sementara Slavko sejatinya sudah mendapat cedera pasca laga kontra Borneo FC pada 20 Desember lalu. Jika benar keduanya tidak bisa main, jelas bakal berpengaruh, sebab keduanya selalu jadi pilihan utama musim ini. Bruno sudah tampil dalam 20 laga, sementara Slavko 1 laga lebih banyak. Lantas, siapa penggantinya? Sang pelatih Paul Munster tampaknya tidak terlalu khawatir. Sebab, di laga terakhir kontra Persita Tangerang, kedua pemain itu tampil sebagai pemain pengganti. Posisi Bruno diisi oleh Alvan Swaib, sementara Demedimov menggantikan Slavko. Komposisi itu kemungkinan tidak akan banyak berubah. Beruntun, saat Bruno dan Slavko cedera, Francisco Rivera sudah bisa. Gelandang asal Meksiko sudah mengikuti sesi latihan sampai tuntas. Dia mengaku cukup termotivasi untuk tampil sebagai pemain inti. Apalagi dukungan dari bonek dan Bonita untuk saya sangat besar. Bruno Moreira mengalami nasib kurang beruntung di laga pekan ke-21 Liga 1 Indonesia. Pemain asal Brasil itu dicadangkan oleh pelatih Paul Munster. Keputusan ini mengejutkan, karena Bruno selalu menjadi starter di setiap laga musim ini. Lebih mengejutkan lagi, ban kapten yang selama ini melekat di lengannya kini beralih ke penjaga gawang Hernando Ari. Spekulasi pun beredar statusnya sebagai kapten telah dicabut oleh tim pelatih. Hal ini semakin diperkuat dengan keputusan Paul Munster yang juga mencadangkan Slavko Damjanovic di laga yang sama. Secara performa, Bruno memang mengalami penurunan signifikan dibanding musim lalu. Hingga pekan ke-21, jebolan Akademi Santos FC itu hanya mencetak 4 gol dan 1 assist. Dari 4 gol tersebut, 3 diantaranya berasal dari titik putih. Hal ini membuat produktivitasnya sebagai ujung tombak Persebaya Surabaya mulai dipertanyakan oleh banyak pihak. Meski demikian, Paul Munster membantah pencadangan Bruno dan Slavko berkaitan dengan kritik CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda. Sebelumnya, Azrul sempat menyinggung beberapa pemimpin di tim yang gagal tampil maksimal. Paul menegaskan keputusan tersebut murni karena kebutuhan taktik. Ia menyatakan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait susunan pemain di laga melawan Persita. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengakui timnya sedang dalam periode sulit. Ia meminta bonek dan Bonita tetap mendukung Persebaya Surabaya agar bisa bangkit di sisa musim ini. Periode Januari tahun 2025 bisa dikatakan sebagai periode terburuk Persebaya Surabaya musim ini. Bagaimana tidak? Menjalani 4 pertandingan, tim asuhan Paul Munster ini tidak meraih satupun kemenangan. Lebih parahnya lagi, dari 4 laga itu, 3 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Salah satunya kalah di kandang sendiri, yaitu Stadion Gelora Bung Tomo. Sedangkan 1 pertandingan lainnya berakhir seri. Persebaya juga mencetak catatan minor lainnya, yaitu kebobolan 9 gol dan hanya mencetak 2 gol dari 4 pertandingan tersebut. 2 gol itu pun tidak dihasilkan lewat open play.
melainkan dari penalti dan gol bunuh diri dari skema tendangan sudut. Rentetan hasil minor itu tentu mengecewakan para bonek dan bonita yang menaruh ekspektasi tinggi kepada seluruh anggota Persebaya, yaitu meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Ayolah, sampai kapan mau seperti ini? Sekarang Persebaya sudah ada di atas, masa tidak mau untuk meraih gelar juara? Ayo bermainlah seperti orang Surabaya, kata salah satu pentolan bonek. Demi meredam kekecewaan di hadapan para bonek, Coach Paul Munster pun meminta maaf kepada seluruh supporter atas rentetan hasil buruk timnya dalam 5 pertandingan terakhir di Liga 1 musim ini. Saya meminta maaf atas apa yang terjadi pada Januari ini, tapi Januari ini sudah selesai, sekarang harus fokus pada Februari, kata Munster saat menemui supporter. Persebaya Surabaya dalam tekanan setelah menelan 4 kekalahan beruntun di Liga 1 Indonesia. Posisi Paul Munster sebagai pelatih pun semakin terancam. Sempat menjadi pemuncak klasemen, Persebaya Surabaya kini turun ke peringkat 3 dengan 37 poin. Mereka tertinggal 6 angka dari Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara. Munster menegaskan tekadnya untuk membawa Persebaya Surabaya kembali ke jalur kemenangan. Kami ingin mengakhiri Januari dengan cara yang positif. Jika menang besok, kami bisa naik ke posisi kedua klasemen, kata Munster dalam konferensi pers. Pelatih asal Irlandia Utara ini menegaskan ia tidak panik, meskipun berada dalam tekanan besar. Menurutnya, perjalanan musim ini masih panjang dan membutuhkan konsistensi. Saya selalu bilang, ini bukan lari cepat, ini maraton. Perjalanan masih panjang dan kami harus tetap fokus, tegas Munster. Dalam menghadapi laga krusial ini, Munster melakukan total reset pada timnya. Ia menekankan pentingnya mentalitas juara dan kebersamaan di dalam skuad. Persebaya Surabaya tengah bersiap menghadapi laga penting melawan Persita Tangerang. Banyak supporter yang memberikan kritik tajam kepada pelatih Paul Munster. Mereka